terakhir juga ada beberapa slide, ya, adalah aplikasi printer inkjet, ya, aplikasi printer inkjet yang mana ya ini printer tinta gitu ya, yang mungkin tidak terlalu banyak lagi sekarang, tapi dalam beberapa aplikasi itu masih menarik ya ini. Dulu itu juga ada TV, ya sekarang juga sebagian masih ada ya, TV tabung. Prinsipnya kurang lebih sama. Kalau TV tabung itu yang ditembakkan itu elektron. Kemudian nanti ada dua buah penyearah. Ada dua buah penyearah sehingga elektron tadi akan dibawa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya, sehingga nanti di sini ada layar. Nah, kalau di printer inkjet itu layarnya ini tempat kita tembakan tinta itu kertas. Ya, dan ya seperti biasa ya, itu ada muter begitu ya, nggak kartesian ya, tapi ini untuk mempermudah aja saya tampilkan kartesian. Jadi ceritanya di sini tuh ada kanonnya, ada penembaknya, ada tempat nyemprot gitu ya, dan itu juga tergantung nozzle-nya di sini. Nanti kalian akan dapati katakanlah dia pas pakai istilah itu, seingat saya DPI itu apa gitu ya, DPI ya. Jadi kalau kalian mau beli saya nggak tahu kalau laser apa ini, tapi DPI. Jadi katakanlah 1000 atau 400 atau 2000 tergantung ya. Ya katakanlah 1000, katakanlah, nggak tahu benar atau salah. 1000 DPI itu artinya 1000 dot, 1000 tembakan ya, 1000 tembakan, 1000 dot, 1000 titik per inch. Jadi kalian bisa bayangkan 1 inci itu sekitar 2,5 cm. Ya, 2,5 cm, 25 mm. Ya, kalian tinggal bagi ya, kalau 1000 ya, jadi kalau misalnya ini 1 inci itu sama dengan 25 mm, kalian bisa bayangkan 1 mm segede apa. Ya, nggak terlalu kecil itu 1 mm, kelihatan banget sama mata kita. Ya, seandainya 1000 DPI ya, maka tinggal kita bagi ada berapa titik. Ada 1000 titik per, saya bagi dengan 25 mm, jadi ini sekitar 40 ya, 40 titik, 40 dots per milimeter. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya 1 mm, jadi kalau kalian ingin cetak ya di kertas A4 itu, nanti kalian kalau ingin bikin skripsi itu font size-nya harus berapa kecil ya? Paling kecil berapa kecil ya? Apakah 11 masih kelihatan? Kalau 11 itu masih kelihatan, 12 masih kelihatan. Apakah font size-nya 5, 3, 4 itu masih kelihatan resolusinya? Nah, itu tergantung dari DPI ini. Ini jadi menarik sekali nih. Inilah yang akan menjadi takaran dari kualitas, seberapa fine dia. Dan nanti kertasnya kecil sekali, katakan tulisannya kecil sekali masih kelihatan. Atau kalau kalian ada lukisan, kalian ingin print, itu masih kelihatan itu. Karena ini pada dasarnya semua ini digital. Digital itu akan tertampak seperti analog, tidak kelihatan kotak-kotak ya, ketika resolusinya sangat kecil. Ya, jadi di setiap itu ada besaran ini. Oke. Jadi ini ada nozzle-nya yang akan menembakkan butiran-butiran tinta. Kemudian jadi yang pertama itu yang dilakukan adalah butiran atau droplet ya. Droplet ini tetesan kecil, droplet. Tetesan kecil tinta ini akan diberi muatan. Diberi muatan apa? Diberi muatan ya, kalau dari gambar ini sih muatan negatif ya. Ya sebenarnya muatan negatif positif itu tergantung dari teknologinya, mungkinnya apa. Diberi muatan yaitu dengan di sini dipasangkan sebuah sumber tegangan sehingga terbentuk E. Jadi ini menarik sekali, sama seperti yang tadi. Jadi ketika kita membahas partikel udara itu, ketika di situ lewat partikel yang sangat kecil, yang tadi ukurannya
Kalau kita bagi ini 0,0 ya, 0,0 sekian mili kecil kali, mungkin ukurannya sekian mikrometer, dia akan berisi muatan. Gara-gara dilewatkan ke ruang seperti ini. Nah, partikel-partikel tinta yang bermuatan ini, itu nanti ketika jalan, di jalan masih lurus nih, di jalan lurus ke sana. Kalian lihat di sini, dipasangkan di sini sumber tegangan kedua, ya. Ya, ini besarannya beda pasti ya. Kalau yang ini tujuannya untuk mengisi muatan di dalam partikel, kalau ini tujuannya untuk menggeser gerakannya, mengarahkan gerakannya. Misal, ya, misalnya diberikan sumber tegangan ke arah bawah, sudah pasti nanti muatan negatif akan menuju ke polaritas yang lebih tinggi. Jadi dia akan berusaha ke atas. Tapi jangan terlalu kencang ini, jangan terlalu besar ini medan listriknya. Kalau terlalu besar dia akan mendarat di sini nanti nih. Nah, ini akan hitam semua ini. Ya, jadi di setting. Ya tentunya antara ukuran kertas, ya antara ukuran kertas sama besar sumber tegangan ini akan dicocokkan, ya. Jadi kita akan bilang gitu, ya ukuran kertas maksimalnya sekian nih. Oh nggak akan dia sampai katakanlah mental ke sana gitu, nggak akan. Jadi dia akan setting sehingga dia akan dialihkan gitu ya, akan di deflect, bahasa Inggrisnya itu di deflect, defleksi itu. Kalau pemain bola itu nendang bola, ada pemain lain yang gol sedikit maka bolanya mental ke arah lain, nah itu deflection ya. Jadi dia akan ginikan, dan termasuk juga kalau diubah polaritasnya dia akan ke bawah tentunya. Kalian bayangkan ini seperti ada dua arah, ya bisa kiri kanan juga, bisa ke depan belakang. Ya. Jadi ini prinsip dasar nih tulisannya, droplet deflection ya. Ini prinsip dasarnya, dan ini ada sedikit perhitungannya. Jadi ya muatan listriknya tadi akan terkena gaya, jadi akan terjadi pergeseran, ya pergeseran arah gerakan. Yang tadinya gerakannya cuma ke arah kanan lurus aja, gara-gara dia bisa ke atas dan dia bisa ke bawah. Ya, jadi ini indah sekali, dan prinsipnya itu hubungan antara hukum mekanika ya, hukum Newton. Kalian bisa lihat di sini. Hukum Newton itu F sama dengan M kali A. Jadi ada masanya, ya, ada massa dari droplet itu. Dan ada muatannya nempel di situ, ya, entahlah. Tentunya juga mesti ada risetnya. Makanya tuh di perusahaan-perusahaan printer itu maju terus karena mereka riset. Mereka akan hitung, mereka akan lakukan eksperimen tentunya sebelum dijual ke masyarakat. Itu ada tahap-tahap berikutnya supaya mungkin mungkin akan menghasilkan target yang benar. Dan yang menarik kalau kalian lihat dari rumus ini, ya kita sedikit lihat rumus ini ya. Rumus ini itu mengatakan kalau kita ingin agak jauh mendefleksikan, katakan, kalau mau agak jauh, M-nya harus kecil, atau I-nya besar, atau E-nya besar, maka dia akan mendefleksikan secara jauh. Itu pertanyaannya kan. Kita maunya ini A besar, syaratnya apa? Syaratnya M-nya kecil dan atau I-nya besar, atau I-nya besar. Cara apa? Ya, tentunya itu dilakukan di tempat risetnya printer. Jadi yang mereka pilih itu Q diperbesar. Jadi ketika, ya ini saya ambil dari literaturnya demikian. Jadi Q-nya diperbesar. Jadi bagaimana supaya di sini itu ada muatan yang agak besar. Ya, ada muatan yang besar itu menumpang ya. Orang Jakarta bilang nemplok gitu. Menumpang ya, lompat, ada muatan yang lompat ke atas droplet ini atau tetesan kecil tinta tadi ya. Sehingga kalau muatan besar maka A-nya akan besar. Karena kita lihat ada lebih dalam lagi, tetapi yang jadi masalah adalah kalau muatannya itu terlalu besar maka akan terjadi breakdown. Breakdown itu artinya apa? Tetesan tadi pecah. Tentu kita tidak inginkan. Jadi tetesan tadi yang harusnya kecil itu tetap segitu. Tapi kalau muatannya terlalu besar, titik tadi akan pecah juga gitu.
Nah, kalau pecah itu jadi tidak termanfaatkan. Jadi dia tidak akan menuju kertas tadi. Nah, ini berapa besarnya? Jadi dilakukanlah sedikit perhitungan kecil dan kalian juga sudah ngitungnya. Saya pernah berikan. Jadi ada ini andaikan ya, andaikan ini dropletnya sebesar ini, entah berapa radiusnya, entah berapa nanti kita lihat. Jadi kita memiliki potensial ya dan medan listrik dari katakanlah muatan tadi ini asumsi aja ya. Asumsi ini kita bayangkan ini warnanya hitam, ini ada lapisan tinta yang mempunyai massa M tadi ya. Kita akan lihat berguna apa enggak masanya tadi. Yang pasti dia memiliki suatu radius. Ini tentu tergantung nozzle-nya. Ya, pertanyaannya itu kan radiusnya berapa? Nah, tanya dulu. Nah, kalau kita punya radius, kita punya muatan yang kita tumpangi tadi, ya supaya dia mengalami defleksi yang besar, maka kita bisa menghitung potensial dari tetesan tinta. Dan kita bisa menghitung juga medan listrik yang ada, yang dia hasilkan. Ya. Nah, ini kita hitung sederhana aja, V sama dengan, ya, ini konstan, ya, ini konstan. Jadi pada dasarnya dia tergantung Q per RI, dan medan listriknya itu di depan konstan, maka tergantung dari Q per R1 kuadrat. Nah, itu kita gambar, ini dia, ini RI-nya, ya, ini muatannya, ya. Jadi kita punya rumus tadi V sama dengan konstan, ya, konstan C1 lah, atau C lah, ya, konstanta dikalikan Q dibagi R. Ya, oke. Nah, dia akan pecah itu tetesan jika tegangannya itu melebihi 300 volt. Ya, artinya kita setting aja dulu. Gimana kalau ini 300 volt, sehingga saya bisa ngitung Q I sama dengan V dikalikan RI dibagi C. Ya, jadi ini jadi konstanta kedua. Ya. Jadi saya memiliki hubungan linear antara muatan, ya, antara muatan dengan radius. Ya. Saya memiliki hubungan linear dan itu saya gambarkan dengan kurva warna biru. Ya. Jadi dia akan pecah kalau katakanlah di atas ini lebih tinggi, ya, karena kalau Q-nya lebih tinggi maka V-nya nanti akan besar, akan pecah. Jadi kita harus tahan jangan sampai melebihi 300 volt. Yang kedua, ada juga batasan, nah yang pernah saya ceritakan, dielectric breakdown itu, ada juga batasan untuk medan listriknya. Jadi tadi rumusnya E sama dengan konstanta, ya, ini bukan kapasitor ya, konstanta, dikalikan QI dibagi RI kuadrat. Ya, jadi ini saya anggap konstan, ya, yaitu maksimal 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter, sehingga saya bisa ngitung QI, ya, bukan QI tapi Q aja ya, Q saja. Q sama dengan, ya saya bisa kalikan ke sana, E dibagi C dikalikan RI kuadrat. Nah, sekarang hubungannya kuadrat, maka kurva warna merah ini melengkung. Ya. Dan itu juga ada batasannya, jangan lebih tinggi, ya, jangan di atas. Nah, sehingga para insinyur itu bisa mendapatkan suatu gambaran. Jadi yang mana nih? Ya, ada batasnya. Jangan sampai lebih besar. Ya, kalau pakai pembatas P, kalau ini pakai pembatas E, ya, nanti kita akan bisa memastikan, katakanlah. Yang jadi masalah adalah kita bisa memberikan Q yang besar di sini, ya, kalau di sini kan Q yang besar, tapi R-nya besar gitu. Kalau R-nya besar tuh, ya ini R-nya besar. R-nya besar kalau kita lihat di sini kan, meter ini. Meter apa nih? Meter, ya, saya duga aja meter. Nah, ini meter, jadi RI-nya itu sekitar, katakanlah di sini ya, 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Ya. 2 kali 10 pangkat minus 4 meter ini artinya RI kurang lebih sama dengan 0,2 mm. 0,2 mm itu terlalu besar. Ya, karena nanti kalau kalian punya ruang 1 mili, itu cuma muat
1 mili cuma muat 4 drop, 5 drop. Ya, berarti ini cuma 5 dpi. Ya, itu artinya resolusinya jelek. Itu berarti kita nggak akan ngambil ini. Kita maunya yang ini, kita mau yang ini, kita maunya kalau perlu yang ini. Ya. Jadi seperti itu mereka melakukan pendekatan perhitungannya. Nah, ini ada sedikit tambahannya, ya. Nilai radius pada aplikasi printer adalah, nah ini dia, data ini perlu dilihat lagi, tentu teknologinya tergantung yang terbaru atau tidak. Asumsinya ini, ya, asumsinya RI kurang lebih 20 mikrometer, ya. 20 mikrometer itu sama dengan 0,02, ya. 0,02 milimeter. Jadi kalau kalian punya satu kotak yang panjangnya 1 milimeter, kalian akan memiliki 50 ya. 50 dot. Jadi 50 dpi. Di dalam satu enggak 50 dpi, ini harus dikalikan lagi ya, kali 25. Nah, di sini ada 50 titik. Ada 50 titik dalam 1 mili, ya, berarti dia sudah jauh lebih bagus dari yang kasus tadi. Ya, 20 itu mungkin di sini nih. Ya. Nah, itu kita bisa lihat kurvanya atau kita bisa lihat perhitungannya. Maka muatan maksimal supaya tidak terjadi breakdown adalah sebagai berikut, ya. Ini ada hitungannya, 300 tadi kalikan ini kalian dapat sekian, ya. Ini saya hitung, kalian bisa kalikan sendiri. Yang jelas di sini ada beberapa besaran yang sangat kecil, ya. Ini R-nya kecil, maka hasilnya juga masih cukup kecil, ya, walaupun tegangannya cukup besar. Hasilnya itu muatannya ukuran piko. Ya. Dari muatan ukuran 0,67 piko ini, kita mendapatkan medan listrik yang besarnya 15 megavolt. 15 megavolt. Volt ini jauh melebihi. Ya. Nah, ini terjadi breakdown kalau begini. Jadi artinya memang kita ketika ininya rendah, ya, ketika muatannya memiliki butirannya memiliki radius yang rendah, jadi ke sana ambillah sumber yang warna kurva yang warna merah, artinya yang warna merah itu tegangan medan listrik, ya. Jadi nanti kalau medan listriknya ini sebagai pembatas, ya, ini maksud pembatas ini mungkin kebalik kali, ya. Jadi jangan sampai dilewati, ya, Jadi kalau ini pakailah 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter sebagai pembatas, sehingga nanti tegangannya lebih kecil dari 300 volt. Ya. Nah, ini terbukti, ya. Kita ambil pada posisi yang sangat kiri. Jangan ambil ini, karena kalau ambil ini, nilai ini sudah melampaui medan listrik maksimal, berarti dia akan pecah. Ya, jadi kebalik, ya. Ini perhitungan ini menunjukkan kasus yang salah, ya. Dan ini dinyatakan sudah jauh melewati. Jadi dibalik harusnya berapa dia kalau E-nya itu 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Jadi kita akan mendapati Q untuk radius yang besarnya 20 mikrometer. Kurang lebih dengan cara yang sama, nanti kita akan dapatkan barangkali ini yang juga kecil. Karena dengan 0,66, ya, katakanlah 1, ya, katakanlah 1 piko kulom aja. Ini kalian di sini udah bisa ngitung. Kalau ini 1 piko kulom, ini berapa E-nya, massa dari titik itu, titik tinta itu berapa, kalian bisa mendapatkan A. Ya. Nah, kenapa sih A-nya kalau bisa besar? Ya karena ini jaraknya kecil segini. Jadi kalian akan mendapatkan gerakan parabola. Ya. Karena kita bayangkan
Ini kan seolah-olah besar ya segini. Padahal di sana itu hanya ukurannya beberapa mili aja. Jadi dengan lewat beberapa mili dia harus melengkung dengan cepat gitu. Ya. Lengkungan ini ditentukan oleh A-nya. Jadi kalau A-nya nggak terlalu besar, dia hanya melengkung kecil gitu, hanya melengkung datar gitu. Jadi dia tidak akan menjangkau katakanlah pinggiran kertas. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kalian punya kertas A4 atau A3 atau berapapun, dia tidak bisa menjangkau katakanlah ini kan kalau kertas itu kan katakanlah bergeraknya ke sana, ke atas ke bawah ya. Jadi dia tidak bisa menjangkau kiri kanan, dia hanya segini aja. Tentunya printer yang salah gitu. Apalagi dia sudah mengannounce printer ini bisa juga dipakai buat A4, A3 gitu. Maka harus dijamin kalau saya menggunakan printernya A3 atau bahkan A2, bahwa nozzle-nya itu beserta droplet charging beserta droplet deflection mampu sampai ke sini. Kalau perlu nih nanti kalau kalian setting marginnya itu kan bisa marginnya kecil sekali ya. Katakanlah marginnya cuma 1 mili, 2 mili. Itu kena semua. Ya, sampai pinggir kiri kanan. Nah, itu ditentukan oleh A ini ya. Jadi betapa kalian bisa melihat ini adalah aplikasi-aplikasi yang saya pilih untuk elektrostatika ya. Ya ada banyak sekali ya di beberapa literatur ini kalian bisa lihat ada aplikasi capacitive touchscreen ya kalian bisa iseng-iseng nanti kebetulan ini review ya bisa dilihat nanti di dalam review ini ada banyak sekali publikasi tambahan ya. Ini macam-macam di sini. Nah ini electrostatic precipitator juga saya tambahkan di sini silakan kalian bisa mendalami kami di kelas itu hanya memberikan kalian gambaran besar. Kalau kalian mau serius, kalian dalami, dan nanti kami juga bisa menjadi teman buat discuss jika ada 1-2 pertanyaan, ngobrol, ya tentunya disesuaikan lah. Ya, sebanyak apa kalian akan discuss sama kami, sejauh mana kalian juga akan mencari literatur sendiri. Ya, karena biasanya tuh orang kalau mau pinter, mau sukses, mau banyak ilmu, mau banyak wawasan, dia sendiri, nyari sendiri. Nanti sisihkan juga setelah itu diskus sama teman-teman, sama dosen, sama teman senior. Itu aja yang ingin saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan atau komentar, silakan.